Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kami dari kelompok 9 akan membahas tentang peta Jawa Timur. Saya Nagila Salsabila Arianto dengan NIM akhir 039 dan rekan saya Nabila Salsabila dengan NIM akhir 016 dan Hafiz Abdan dengan NIM akhir 019. Kelompok kami membahas materi mengenai peta Jawa Timur. Yang pertama ada fisiografis dan sejarahnya. Lalu yang kedua ada stratigrafi. Dan yang ketiga ada vulkanisme. Keempat ada hasil proses geomorfologi. Dan yang terakhir ada potensi dan kajian. Selanjutnya, kita akan membahas sejarah. Yang pertama ada pratersier. Terbentuk melalui serangkaian proses tektonik, vulkanisme, dan sedimentasi yang berlangsung sejak pratersier. Pada zaman Paleozoikum dan Mesozoikum, wilayah ini merupakan bagian dari tepi daratan Gondwana yang mengalami pengendapan. Sedimen laut membentuk cekungan-cekungan sedimentasi yang besar. Selanjutnya ada tersier. Pada era tersier, pertemuan antara lempeng Indo-Australia dan Eurasia memicu aktivitas vulkanik dan pembentukan busur magmatik yang masih aktif hingga saat ini. Dan yang terakhir ada era kuarter. Era kuarter ditandai oleh aktivitas vulkanik yang membentuk pegunungan vulkanik terkenal seperti Gunung Semeru, Gunung Bromo, Gunung Kelut, patahan tektonik, dan gempa juga ikut berperan dalam membentuk morfologi ini. Lalu kita akan beralih ke fisiografis. Fisiografis Jawa Timur dipengaruhi oleh aktivitas tektonik dan vulkanik yang intens. Ada 3 zona utama. Yang pertama ada pegunungan selatan, terbentuk dari batuan vulkanik dan sedimen kapur yang berasal dari masa Mesozoikum dan Tersier. Wilayah ini terdiri dari formasi batuan kapur serta batuan vulkanik purba. Selanjutnya ada pegunungan vulkanik aktif. Bagian tengah Jawa Timur memiliki deretan gunung api aktif, termasuk Gunung Semeru, gunung tertinggi di Pulau Jawa. Dan selanjutnya ada cekungan sedimen utara. Bagian utara Jawa Timur yang didominasi oleh batuan sedimen yang terbentuk melalui pengendapan material sungai dari laut dari zaman tersier hingga kuarter. Selanjutnya, kita akan beralih ke stratigrafi. Stratigrafi adalah cabang ilmu geologi yang mempelajari lapisan-lapisan batuan. Istilah dan hubungan dengan waktu geologi, ilmu ini berfokus pada pengurutan, penanaman, dan penentuan umur relatif lapisan batuan, serta kondisi lingkungan saat batuan tersebut terbentuk. Stratigrafi penting untuk memahami sejarah geografi suatu daerah, proses-proses yang membentuk batuan, serta korelasi antara lapisan di lokasi yang berbeda. Dua prinsip utama yang digunakan, prinsip superposisi. Lapisan yang lebih tua terletak di bawah lapisan yang lebih muda, jika tidak ada gangguan geologi. Yang kedua, ada prinsip keseimbangan lateral. Lapisan batuan cenderung meluas secara horizontal, sejauh mungkin, sebelum terhenti dan oleh penghalang atau perubahan lingkungan pengendapan. Selanjutnya ada susunan stratigrafi, formasi karang sambung pada era pratersier, batuan tertua di Jawa Timur yang terdiri dari batuan metamorfik dan batuan beku. Batuan ini terbentuk selama era Paleozoikum hingga awal Mesozoikum dan tersingkap di beberapa wilayah pegunungan. Selanjutnya ada formasi campur darat dan wuni pada era Mesozoikum. Formasi ini terdiri dari batuan sedimen laut dalam, seperti serpih dan batuan gamping, yang diendapkan pada era Jura hingga Kapur, era Mesozoikum. Formasi ini menjadi bukti bahwa pada saat itu Jawa Timur merupakan bagian dari dasar laut yang dalam. Selanjutnya di sini saya akan melanjutkan pemaparan materinya, yaitu susunan stratigrafi daerah Jawa Timur. Yang pertama ada formasi Mandalika dan formasi Nanggulan Eoson Tersier awal, yaitu batuan sedimen laut dangkal seperti batu pasir, lempung, dan konglomerat terbentuk pada awal era Tersier. Formasi ini mengidentifikasikan adanya fase pengangkatan dan regresi laut yang membentuk dataran dangkal di wilayah Jawa Timur. Dan yang kedua ada formasi kerak dan tawun atau Miosen. Formasi ini terdiri dari batuan sedimen yang lebih muda seperti serpih, Nepal, dan batu gamping terumbu
Lapisan-lapisan ini terbentuk di lingkungan laut dangkal selama masa Miosen atau pertengahan tersier dan tersingkap di bagian utama Jawa Timur. Dan yang ketiga ada formasi pucangan atau Pliocene Quarter. Batuan dari periode ini terutama terdiri dari endapan vulkanik seperti lava, breksi, dan tuff. Aktivitas vulkanik yang kuat selama masa kuarter sangat mempengaruhi susunan stratigrafi wilayah ini, terutama di bagian tengah daerah Jawa Timur. Dan yang terakhir ada endapan aluvial atau Holocene kuarter terakhir. Endapan sungai, rawa, dan pantai termasuk pasir, kerikil, dan lumpur yang masih berlangsung sehingga sekarang. Endapan ini ditemukan di daerah dataran rendah dan di sepanjang pantai utara Jawa Timur. Selanjutnya ada vulkanisme. Nah, apa sih itu vulkanisme? Vulkanisme atau aktivitas gunung berapi memiliki peran yang sangat signifikan dalam bentuk landscape Jawa Timur, seperti yang kita kenal sekarang. Proses ini telah berlangsung selama jutaan tahun dan terus membentuk serta mengubah wajah geografis pulau ini. Selanjutnya ada pengaruh utama vulkanisme yang beberapa di antaranya ada pembentukan Gunung Merapi. Pembentukan Gunung Merapi ini melahirkan banyak gunung api di Jawa Tengah akibat dari aktivitas vulkanisme. Di antaranya ada Gunung Semeru, Bromo, Ijen, dan Merapi. Gunung-gunung api ini menjadi ciri khas wilayah dan memiliki dampak besar terhadap iklim, hidrologi, dan kehidupan masyarakat sekitarnya. Dan yang kedua ada pembentukan dataran tinggi. Material vulkanik yang dikeluarkan saat erupsi seperti abu, lava, dan vulkanik menumpuk dan membentuk dataran tinggi yang sangat luas. Dataran tinggi ini memiliki kesuburan tanah yang tinggi, sehingga sangat cocok untuk dijadikan daerah pertanian. Dan yang ketiga ada pembentukan dataran rendah. Proses erosi sedimentasi material vulkanik juga membentuk dataran rendah yang subur. Dataran rendah ini dijadikan masyarakat menjadi daerah pemukiman dan kegiatan perekonomian. Selanjutnya ada pembentukan danau. Kawah-kawah vulkanik yang terisi air membentuk danau-danau yang indah seperti Ranu, Kumbolo di kaki Gunung Semeru. Danau-danau ini memiliki potensi besar untuk pariwisata dan sumber air. Dan yang selanjutnya ada pembentukan sumber daya mineral. Aktivitas vulkanis menghasilkan berbagai macam mineral berharga seperti belerang, pasir, batu apung, dan sebagainya. Mineral-mineral ini memiliki nilai ekonomis yang tinggi sehingga menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat-masyarakat sekitarnya. Selanjutnya ada proses vulkanisme yang melatar belakangi aktivitas-aktivitas tersebut, di antaranya ada subduksi lempeng. Lempeng Indo-Australia menyusup di bawah lempeng Eurasia. Proses subduksi ini menyebabkan batuan di zona subduksi meleleh dan membentuk magma. Yang kedua ada penaikan magma. Magma yang terbentuk kemudian naik ke permukaan bumi melalui retakan-retakan pada kerak bumi. Selanjutnya ada kegiatan erupsi. Ketika magma mencapai permukaan bumi, terjadilah erupsi vulkanik. Material vulkanik yang dikeluarkan dari erupsi kemudian membentuk berbagai macam bentuk lahan seperti yang telah dijelaskan di slide tadi. Selanjutnya ada erosi dan sedimentasi. Material vulkanik yang telah terbentuk mengalami proses erosi oleh air dan angin. Material hasil erosi kemudian diendapkan di tempat lain dan menjadi sedimentasi. Nah, selanjutnya ada hasil atau produk proses geologi dan geomorfologi daerah Jawa Timur. Yang pertama ada gunung api aktif dan purba. Gunung Merapi, Bromo, Semeru merupakan gunung api aktif yang terus membentuk landscape dengan letusan-letusan vulkanik. Material vulkanik yang dikeluarkan menyuburkan tanah di daerah sekitarnya. Yang kedua ada gunung api purba, menyisakan bekas-bekas letusan dahsyat dan dari tahun-tahun lalu seperti Gunung Arjuna Wirala, Gunung Ijen, dan gunung-gunung sebagainya. Bentukan-bentukan seperti kawah, kuba, lava, dan aliran lava purba menjadi ciri khas daerah ini.
Oke, yang kedua ada dataran rendah dan delta. Sungai Brantas dan Bengawan Solo mengendapkan material halus berbentuk dataran aluvial yang subur. Daerah ini menjadi pusat pertanian yang sangat penting. Kemudian di Delta Mahakam. Di bagian timur, Delta Mahakam merupakan hasil endapan sungai yang membentuk lahan basah yang luas. Yang ketiga ada bentuk lahan kars, seperti di Gunung Sewu. Di Gunung Sewu itu merupakan salah satu kars terbesar di Asia Tenggara, dengan ciri khas berupa bukit-bukit kars, gua, dan sungai bawah tanah. Kemudian ada pantai. Pantai di utara Pulau Jawa umumnya landai dengan pasir berwarna putih. Itu disebabkan karena endapan dari sungai. Kemudian di pantai selatan Pulau Jawa, ciri-cirinya berombak besar dengan tebing curam. Itu akibat dari hasil dari aktivitas gelombang laut. Kemudian ada cekungan. Cekungan di Jawa Timur terbentuk akibat tenaga tektonik dan endapan sedimen. Yang keenam ada dataran tinggi dan pegunungan. Di Pegunungan Kendeng itu terbentuk dari endapan laut yang terangkat akibat proses tektonik, merupakan daerah penghasil minyak dan gas bumi. Kemudian di dataran tinggi Dieng memiliki banyak kawah vulkanik aktif dan danau vulkanik terbentuk akibat aktivitas vulkanisme di masa lalu. Kemudian ada sumber daya alam, salah satunya mineral. Selain minyak dan gas bumi, Jawa Timur juga kaya akan mineral seperti pasir, besi, batu bara, dan berbagai jenis mineral industri lainnya. Kemudian salah sumber daya alam yang lain adalah air tanah. Aquifer yang terbentuk di dalam batuan sedimen dan vulkanik. Wis nah, Oke, jadi apa aja sih produk yang dihasilkan di Jawa Timur sendiri? Tentu kita bisa membaginya dalam beberapa kategori. Yang pertama ada sumber daya mineral. Di sumber daya mineral sendiri dibagi menjadi dua, yaitu mineral logam dan mineral non-logam. Untuk mineral logam sendiri seperti contohnya emas, tembaga, timah. Tapi perlu kalian ketahui ya teman-teman bahwasanya mineral logam ini terbatas jumlahnya. Untuk mineral non logam sendiri ada seperti pasir, batu gamping, dan batu bara. Kemudian yang kedua ada lahan pertanian. Tentu kita tahu bahwasanya di Jawa Timur itu terkenal tanahnya subur. Oleh karena itu cocok untuk dijadikan lahan persawahan dan pertanian. Apa saja hasil tanam yang ada di Jawa Timur sendiri? Contohnya seperti padi, jagung, dan tanaman-tanaman palawija lainnya. Kemudian produk yang ketiga ada sumber air. Tentu di Jawa Timur sendiri banyak terdapat gunung api. Oleh karena itu banyak juga terdapat sumber-sumber mata air yang bermunculan. Kemudian yang terakhir ada potensi untuk destinasi wisata. Karena gunung api, pantai, dan pegunungan itu memiliki view atau pemandangan yang indah, maka menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan. Jadi potensi lain apa yang ada di Jawa Timur sendiri? Yang pertama untuk pangan sendiri ada padi tentunya, jagung, kopi, kakao, tembakau, dan juga tebu. Untuk potensi sumber daya mineral sendiri ada contohnya seperti besi sedimen, emas primer, emas placer, mangan, pasir besi, titan pleasure, dan juga tembaga. Untuk sumber daya non-mineral sendiri ada gas bumi dan minyak bumi. Tak lupa juga bahwasanya untuk keadaan Jawa Timur sendiri rawan terjadi bencana seperti contohnya ada gempa bumi, gunung meletus, dan juga tanah longsor. Lalu di mana sih letak-letak potensi sumber daya di Jawa Timur sendiri? Yang pertama di lajur Rembang. Di lajur Rembang sendiri banyak terdapat minyak dan gas bumi. Kemudian di lajur Kendeng itu tingginya potensi lempung ya, bentonit dan juga batu gamping. Kemudian di lajur Gunung Api Tengah itu potensi komoditas berupa batu pecah, andesit, pasir, taf, dan sirto. Kemudian di lajur Pegunungan Selatan itu memiliki potensi mineral logam seperti marmer, onyx, batu gamping, bentonit, dan fosfat. Kemudian di sekitar Gunung Berapi itu berpotensi untuk perkebunan, tanaman-tanaman sayur, buah, dan lain-lain. Kemudian untuk di pesisir pantai dan laut itu berpotensi untuk
penghasilan hasil budidaya laut. Nah, kemudian apa saja potensi bencana alam di Jawa Timur sendiri? Tentunya karena di Jawa Timur banyak terdapat gunung-gunung berapi yang masih aktif, tentunya potensi gunung meletus harus kita waspadai. Kemudian banjir, kemudian ada tanah longsor, dan kemudian ada lumpur lapindo. Ya, mungkin sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.